seakan-akan sumber masalahnya bukan mereka. Terbukti sekarang oligarki menyusup ke parpol besar, ya, Islam, kemudian menggunakan tangan-tangan orang lain, bukan mereka langsung, untuk mendukung strategi dan sasaran-sasaran yang dituju oleh PKI Gaya Baru ini, dan semuanya terjadi. Yang jelas adalah strategi utamanya kudeta konstitusional. Ini terjadi amat sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. UI Watch kembali. Pada kesempatan ini, saya mewakili UI Watch untuk mencoba memberikan gambaran apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi, bagaimana tantangan yang kita hadapi di tahun 2022 yang menjelang akhir ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin mengingatkan dan yuk rame-rame kita sepakati dan dijadikan pegangan bahwa semua kericuhan ini, kekacauan ini, sumber masalahnya adalah PKI Gaya Baru. Dia tidak tampil ke permukaan. Ditampilkan adalah penyebab-penyebab bohong-bohongan, palsu-palsu seperti apa? Oligarki. Apa sih oligarki? Kedua, feodal. Yang lebih menarik lagi, demokrasi. Saya yang mengatakan berhentilah membicarakan tiga hal tersebut, karena semuanya adalah permainan PKI Gaya Baru yang tidak tampil ke permukaan. Memang reaksi orang, mana ada PKI lagi? Ya PKI emang udah nggak ada, udah dilarang. Tapi kalau namanya dibilang, kenapa disebut PKI Gaya Baru? Supaya gampang. Orang jadi memahami, apa ciri-ciri PKI. Lihat aja tahun 65 dulu. Dari 4865 sampai sekarang. Putar balik fakta, akal-akalan, fitnah, musuhin umat Islam, segala macam, TNI. Itu kejadian semua. Dasarnya apa saya ngomong? Kembali saya punya basis paparan riset dari seorang rekan untuk S3-nya di UI. Saya ulangi, yang dipaparkan November 2015. Resmi di Forum Purnawirawan TNI dan terwakil di Forum Purnawirawan TNI dan Polri. Saya lupa forum apa namanya, tapi dua forum itu di Jakarta, di Balai Kartika. Dihadiri penuh segala macam. Dan yang saya masih ingat di dalam penjelasan paparan itu, strategi yang dipakai oleh PKI Gaya Baru adalah dia tidak tampil ke permukaan, dia akan melempar seakan-akan sumber masalahnya bukan mereka. Terbukti sekarang oligarki menyusup ke parpol besar, ya, Islam, kemudian menggunakan tangan-tangan orang lain, bukan mereka langsung, untuk mendukung strategi dan sasaran-sasaran yang dituju oleh PKI Gaya Baru ini, dan semuanya terjadi. Yang jelas adalah strategi utamanya kudeta konstitusional. Ini terjadi amat sangat jelas. Omnibus Law, apalagi KUHP yang baru ini, itu udah jelas bertentangan dengan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi Menkumhamnya bilang, itu nggak boleh. Waduh, saya bilang, Pak Lauli, Anda belajarlah apa sih artinya nilai-nilai sebagai dasar negara itu. Itu kan bertentangan, sila nomor 1 ada bertentangan, ketuhanan Yang Maha Esa. Masa orang esek-esek ini segala macam nggak boleh diapa gimana sih? Jadi nggak ngerti saya. Kemudian yang so-called namanya amandemen, itu bukan amandemen, ngaco. Undang-undang, apalagi undang dasar itu basisnya harus nilai 5 nilai-nilai di Pancasila, nilai-nilai utama harus ngacu ke sana, nggak bisa bikin suka-suka. Jadi ini yang ngaco betul, kemudian dirubah, didegradasi. Pancasila bukan dasar negara dan lambang Garuda Pancasila bukan lagi falsafah bangsa, tapi didegradasi sekedar menjadi ideologi. Lah ini kan udah nggak benar. Saya punya acuannya kok. Tulisannya buku ada itu, Bung Karno aja bilang ini bukan ideologi, jangan didegradasi dari ideologi. Jadi Anda bisa lihat bagaimana sistematis perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh, terstruktur oleh PKI Gaya Baru untuk bisa mengendalikan NKRI, Republik kita ini,
di bawah kendali dengan sistem komunis gaya baru yang langsung berkiblat ke Partai Komunis Cina. Dua strategi besar, satu memasukkan melewati TKA Cina, kira-kira minimal 60% tuh tentara Cina, senjata udah masuk. Masuk kemana? Ke daerah-daerah di Kalimantan segala macam. Sehingga orang makin, oh jangan-jangan sibuk dengan bikin IKN untuk nampung mereka gitu. Video Singkawang udah pakai segala macam, terus mau itu pakai udah bahasa Mandarin. Ini aneh ben ajaib, saya bilang nggak tahu lagi apa jadinya. Kedua, kudeta konsesional. Islam udah mulai dikerjain radikal Arab lah, inilah itu, muncul lagi Islam Nusantara. Ya udah bagian dari mereka. Kenapa kok jadi rame? Memang bangsa ini dipecah belah agar kita sibuk berantem sendiri dan kita melupakan strategi dan upaya dari PKI gaya baru untuk mengendalikan negara kita ini. Jadi kembali saya ingatkan, saya mohon jangan lagi bicara oligarki sebagai sumber masalah. Bukan, PKI gaya baru. Itu yang diangkat ke permukaan supaya kita nggak ngomongin PKI gaya baru. Gerah mereka kalau kita ngomong itu. Kedua, wah ini melawan demokrasi. Jangan ngomong demokrasi lah, Pancasila punya demokrasi sendiri. Melawan ketidakadilan, kezoliman yang terjadi sekarang. Itu gap, waduh ketidakadilan luar biasa. Sampai guyon polisi diacak-acak dengan mafia Sambo segala macam. Sementara polisi yang berjuang mati-matian bersama TNI ngatasi KKB dilupakan orang. Di sini galak-galak benar, yang pakai baju densus buat apa sih begitu? Bangsa ini dipecah. Kami yakin, amat sangat yakin, polisi yang baik, Polri yang baik masih banyak. TNI Angkatan Darat terutama disusupi. Ya saya nggak tahu, sehingga dikenal ada Jenderal Baliho, ada ini, ngapain sih? Kilometer 50, jelas itu pelakunya. Orang-orangnya ada orang-orangnya mafia Sambo, itu jelas-jelas banget. Orang-orang segala macam. Siapa yang memanfaatkan? Itu yang saya katakan, project manager siapa? Tanya tuh Kapolda Metro Jaya. Enggak ada yang berani kutak-atik, ada apa? Karena ada yang memerintahkan yang lebih tinggi lagi. Sehingga Pak Kapolri, Pak Listio Sigit sebagai Kapolri aja agak, saya prihatin betul. Beliau dalam posisi yang amat sulit. Karena dia tahu, kalau Kapolda Metro Jaya digeser, dia nyanyi, kenanya banyak betul. Kapolda Jawa Timur yang dianggap salah satu dari jaringan mafia Sambo, karena tidak terkait dengan jaringan di atas, digeser mudah. Tapi Kapolda Metro Jaya luar biasa. Kilometer 50 jelas, sudah sama, mirip persis duplikasi dari kasus yang kasus Brigadir J ini sama persis. CCTV dirubah, orangnya itu juga, fitnah korban yang sudah dibunuh difitnah, ini segala macam persis sama. Ada tindak lanjut enggak? Yang bisa dilakukan Pak Kapolri maksimal memang itu. Kalau ada novum baru ajukan. Saya sangat memahami, kami memahami kesulitan posisi beliau. Jadi Polri selamat berjuang, bersihkan diri Anda. Ini akhir 2022, bangsa ini tambah nggak jelas. Saya nggak ngomongin utang, nggak ngomong masalah ekonomi, bukan kompetensi saya. Cuman kalau lihat angkanya utang sampai sekian ribu triliun, saya nggak tahu ngembalinya gimana, nggak jelas. Pajak segala macam. Yang mengejutkan lagi, bupati di salah satu daerah berani ngomong keras, kalau begini caranya, gua mendingan daerah gua gabung ke Malaysia. Saya coba pelajari kenapa, rupanya pembagian dropping untuk pendapat daerahnya itu dengan meningkatnya hasil dari daerah tersebut bukan bertambah, malah berkurang. Ngamuklah dia. Tanya Menteri Keuangan tuh. Alasannya nggak masuk akal sehat lah. Ngomongnya sampai keras karena udah jengkel banget. Bahkan bisa dikatakan udah kasar benar. Itu iblis, setan. Ini yang kejadian selama 2022 dan menjelang akhir makin banyak macam-macam. Kemudian fenomena yang lain yang menarik. Nasdem dengan pasang badan berani mengusung Anies Baswedan. Belum jadi capres dong, karena baru satu partai yang ngusung yang belum ini. Ya,